Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kita mulai matematika kelas 5 semester 2. KD 3.5 menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang volume kubus. Dan pada pertemuan ini kita akan belajar tentang hubungan antara pangkat 3 dan akar pangkat 3. Yang pertama kita akan mengenal bilangan kubik. Apakah bilangan kubik itu? Akuarium di samping berbentuk kubus dengan panjang masing-masing sisinya 50 cm. Jika akuarium diisi penuh, maka volumenya adalah... Nah, sebelum kita menghitung volumenya, maka jangan lupa terlebih dahulu tulis rumusnya. Volume kubus, rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Setelah itu kita masukkan angkanya. 50 cm kali 50 cm kali 50 cm. Kenapa 50? Karena di sini disebutkan bahwa panjang masing-masing sisinya adalah 50 cm. Jika dikalikan, maka hasilnya adalah 125.000 cm kubik. Nah, bilangan hasil perpangkatan 3 dinamakan bilangan kubik. Jadi, 125.000 itu dinamakan bilangan kubik karena merupakan hasil dari perpangkatan 3, yaitu 50 kali 50 kali 50 atau bisa juga ditulis dengan 50 pangkat 3. Perhatikan contoh berikut. 4 pangkat 3 itu jika diuraikan menjadi 4 kali 4 kali 4. Sama dengan hasilnya 64. Jadi 64 adalah bilangan kubik. Kenapa disebut bilangan kubik? Karena 64 adalah hasil dari perpangkatan 3, yaitu 4 kali 4 kali 4 atau bisa ditulis dengan 4 pangkat 3. Sudah jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan. Perhatikan tabel berikut. Kita amati pada kolom 1 dan kolom 2. Pada baris pertama, 10 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3. Kolom 2, dalam kurung 10 ditambah 5 pangkat 3. Baris kedua, 10 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 3. Kemudian di kolom kedua, dalam kurung 10 dikurangi 5 pangkat 3. Baris ketiga, 10 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Pada kolom kedua, dalam kurung 10 kali 5 pangkat 3. Dan pada baris terakhir, 10 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Dan pada kolom kedua, dalam kurung 10 dibagi 5 pangkat 3. Mari kita hitung dan lihat hasilnya. Hasilnya kita lihat pada tabel berikutnya. Ternyata 10 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 hasilnya adalah 1125. Sedangkan dalam kurung 10 ditambah 5 pangkat 3 hasilnya 3375. Selanjutnya 10 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 3 hasilnya 875. Sedangkan dalam kurung 10 dikurangi 5 pangkat 3 hasilnya 125.
Selanjutnya 10 pangkat 3 kali 5 pangkat 3 hasilnya 125.000. Dan dalam kurung 10 kali 5 pangkat 3 hasilnya juga 125.000. Dan yang terakhir 10 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3 hasilnya 8. Dan dalam kurung 10 dibagi 5 pangkat 3 hasilnya juga 8. Sehingga sifat asosiatif atau pengelompokan operasi hitung bilangan pangkat 3 hanya berlaku untuk perkalian dan pembagian. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan tidak boleh dikelompokkan ya anak-anak karena hasilnya berbeda. 2. Akar pangkat 3. Apakah kamu masih ingat bentuk akar kuadrat? Berapakah akar kuadrat 81? Apakah arti dari notasi itu? Dapatkah kamu menghitungnya? Kamu tentu tahu bahwa 9 kuadrat sama dengan 81. Sehingga akar kuadrat 81 sama dengan 9. Jadi, akar adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Perhatikan contoh berikut. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Berarti akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan 4. Akar pangkat 3 125 sama dengan 5. Berarti 5 pangkat 3 sama dengan 125. Secara umum, hubungan akar pangkat 3 dan pangkat 3 ditulis sebagai berikut. Nah, ini rumusnya ya anak-anak ya. Kalau di sini ditulis akar pangkat 3 dari A itu sama dengan B. Berarti B pangkat 3 itu sama dengan A. Jadi kebalikannya, dibalik gitu ya. Dari sini paham anak-anak? Kalau paham kita lanjutkan. A. Menentukan akar pangkat 3 dengan menggunakan faktorisasi prima. Contoh. Berapakah akar pangkat 3 dari 343? Jawabnya, faktorisasi prima 343 dapat ditentukan dengan pohon faktor. Jadi kita harus membuat pohon faktor untuk mengetahui faktorisasi primanya ya anak-anak. Nah, kita buat pohon faktornya. Di sini 343 dibagi 7. Kenapa harus dibagi 7? Karena 343 tidak bisa dibagi 2 dan tidak bisa dibagi 3. Sehingga kita bagi 7. Nah, hasilnya ada 49. Nah, setelah itu 49 kita bagi lagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena tidak bisa dibagi 2 dan tidak bisa dibagi 3. Sehingga kita bagi 7. Hasilnya 7. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan 3 bilangan prima yang sama, yaitu 7, 7, 7. Ini adalah bilangan prima yang sama. Nah, faktorisasi prima dari 343 sama dengan 7 pangkat 3. Ini ya, 7, 1, 2, 3. Ada 3 kan? Sehingga 7 pangkat 3. Maka akar pangkat 3 dari 343 sama dengan akar pangkat 3 dari 7 kali 7 kali 7. Sama dengan akar pangkat 3, 7 pangkat 3. Nah, karena di sini pangkatnya 3 dan akar pangkatnya 3, maka 3 ini bisa dihilangkan
karena sama-sama angka 3. Hasilnya adalah 7. Jadi, akar pangkat 3 dari 343 sama dengan 7. Paham ya, Nana, dari sini? Kalau paham, mari kita lanjutkan. Sekarang tugas buat kalian mengerjakan halaman 138 sampai 139. Yang poin A, kalian kerjakan nomor 1 sampai 5. Poin B, nomor 1 dan 4. Poin C, nomor 2, 3, dan 4. Dikerjakan di selembar kertas, ditulis caranya, dikumpulkan hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 bersamaan dengan pada saat mengambil tugas minggu berikutnya. Jangan lupa lembar kertasnya diberi nama. Itu saja dari teacher anak-anak. Selamat belajar dan tetap semangat. Dan jangan lupa kumpulkanlah tugas tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.